Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab yang ke-7 dari ayat 25 hingga ke-30 dengan tajuk ini asal usul Yesus. Mari kita baca dari ayat 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini, kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah firman Tuhan. Ya saudara, inilah tiga perkara yang akan kita lihat dalam petikan dari ayat 14 hingga ke 44. Dan kita akan lihat bahagian kedua, bab 7, yaitu perbicaraan tentang asal usul Yesus. Nah, Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan Yesus tahu bahwa pemimpin-pemimpin agama ingin menangkap dan membunuhnya. Ya, namun mereka belum dapat bertindak. Dan ini adalah karena saatnya belum tiba. Jadi kita lihat sekarang soalan edisi ini. Beberapa orang sedang berbicara tentang asal-usul Yesus. Nah, apakah dua perkara yang mereka salah atau silap tentang Yesus? Dan soalan yang kedua, "Memang aku kamu kenal," kata ayat 28. Nah, ini adalah suatu ejekan Yesus kepada mereka. Sebenarnya mereka tidak kenal. Yesus membuktikan hal ini dengan berkata bahwa dia kenal Bapaknya, tetapi mereka tidak. Bermaksud mereka tidak betul-betul kenal Tuhan. Kenapa Yesus kenal tetapi mereka tidak kenal? Oke, kita kembali kepada soalan yang pertama. Beberapa orang sedang berbicara tentang asal-usul Yesus. Apakah dua perkara yang mereka salah atau silap tentang Yesus? Ya, kita lihat kembali ayat 27 ini ya. Yang pertama dari ayat ini, mereka salah tentang tempat lahir Yesus yang sebenar dan nubuatan tentang tempat lahirnya. Ya, mereka hanya tahu asal-usul Yesus yang duniawi. Dan karena itu, mereka hanya melihat kemanusiaannya. Ya, mereka hanya melihat kemanusiaannya. Mereka tidak sadar bahwa Yesus berasal dari Allah Bapa dan bahwa Yesus itu adalah ilahi. Yesus sering dipanggil Yesus dari Nazaret. Ya, nah Yesus membesar di sana. Maka mereka pikir Yesus lahir dari Nazaret. Mereka telah melakukan kesilapan yang terbesar dengan tidak sungguh-sungguh menyiasat asal-usul Yesus. Ya, mereka seharusnya menyiasat asal-usul Yesus, mana kelahiran yang sebenarnya. Ya, jadi soalan yang sangat penting di sini, kenapa asal-usul Yesus itu penting? Nah, inilah yang disebut beberapa kali dalam Injil Yohanes tentang asal-usul Yesus. Sebab orang-orang Yahudi hanya melihat kemanusiaan Yesus. Dan Yesus harus memberitahu mereka bahwa Yesus berasal dari syurga. Dan dari mulanya, Yesus telah bersama dengan Allah dan Allah adalah Bapaknya.
Dan ini sangat penting. Ya saudara, apabila Yesus mengatakan bahwa dia berasal dari surga, dan apabila dia berkata Allah adalah Bapaknya, dan itu membuktikan keilahian. Membuktikan keilahian dan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Dan orang-orang Yahudi faham maksud ini. Nah, kalau kita masih ingat, sebelum ini dalam Yohanes 5 ayat 18, ada mengatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah saudara, apabila Yesus berkata Allah adalah Bapaknya, itu menunjukkan kesetaraan dengan Allah. Asal-usul Yesus membuktikan keilahian dan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Ya, contohnya yang saya pernah berikan sebelum ini, jika ada seorang berkata, Bapak saya adalah raja. Ya, katakan, Bapak saya adalah King Charles. Nah, apakah maksudnya itu? Nah, bermaksud orang ini berasal dari kerabat dia raja. Dia bukan sembarangan orang. Nah, dia adalah anak raja. DNA-nya adalah DNA di raja. Yaitu sifat yang sama dengan bapaknya. Berkedudukan tinggi, status tinggi. Maka saudara, Yesus berasal dari surga. Dan datang dari Allah Bapa. Dan ini menunjukkan Yesus memiliki sifat yang sama. Ya, sifat yang sama dengan Allah Bapaknya. Allah Bapa memiliki sifat-sifat ilahi. Nah, Yesus juga memiliki sifat-sifat ilahi seperti Allah Bapa. Jadi, orang-orang Yahudi telah silap menilai asal-usul Yesus. Mereka menganggap Yesus itu seperti manusia biasa yang berasal dari keluarga tukang kayu. Nah, yang kedua, orang-orang Yahudi salah dengan mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Nah, itu salah. Sebab ada nubuatan yang telah diberikan tentang kelahiran Mesias dan tempat lahirnya. Yaitu di mana? Di Bethlehem. Kalau ikut Mikah 5 ayat 2. Dan ini juga disahkan oleh semua imam dan ahli Taurat dalam Matius bab 2 ayat 4 hingga ayat ke-6. Ini menunjukkan bahwa mereka ada pengetahuan tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Tidak benar-benar mengenal Allah. Dan karena mereka tidak mengenal Allah, maka mereka juga tidak mengenal Yesus yang diutus Allah. Kalau mereka tidak dapat mengenal, tidak dapat menerima Yesus, mereka tidak akan dapat menerima dan memahami ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan ini terbukti dengan apa yang Yesus katakan tentang mereka dalam ayat 28 yang berikutnya. Jadi kita masuk ke dalam soalan yang kedua. Memang aku kamu kenal. Ini adalah suatu ejekan Yesus kepada mereka. Sebenarnya mereka tidak kenal. Yesus membuktikan hal ini dengan berkata bahwa dia kenal Bapaknya, tetapi mereka tidak. Nah, bermaksud mereka tidak betul-betul kenal Tuhan. Kenapa Yesus kenal tetapi mereka tidak? Ya, saudara, Yesus pasti mengenal Bapa, pasti mengenal Bapaknya, karena dia datang dari Bapa, dan dia dan Bapa adalah satu. Mereka tidak kenal Bapa. Ya, walaupun mereka datang ke bait Allah, mereka sungguh-sungguh beribadat, itu satu perkara yang baik. Tapi mereka tidak kenal Allah. Kalau mereka kenal Allah Bapa, mereka sudah pasti kenal Tuhan Yesus. Karena Yesus itu diutus oleh Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Kalau mereka kenal Allah, mereka pasti akan kenal Yesus. Nah, lagi pun Musa dalam Tauratnya telah
menulis tentang Yesus. Maka kalau mereka kenal Allah, mereka yang rajin ikut hukum dan ajar agama, mereka pasti akan tahu dan percaya kepada kitab suci yang berbicara tentang Yesus. Ya, saudara, di sini ada satu pengajaran yang sangat penting tentang kehidupan kekristenan yang sebenar. Ya, saudara, adalah satu perkara yang sangat menyedihkan jika seseorang itu rajin pergi gereja. Ya, dia mendengar firman Tuhan, mendengarnya yang disampaikan setiap minggu. Tetapi dalam hidupnya, ia tidak mengenal Allah secara pribadi. Dia hanya hidup menjalankan ibadah agama sahaja. Ya, hidup menjalankan ibadah agama tetapi tidak ada perhubungan dengan Tuhan, hanya menjalankan ibadah agama. Ya, memang sangat sedih sekali kan kalau seorang itu rajin beragama tetapi tak kenal Tuhan. Nah, untuk tujuan inilah Yesus datang untuk menyatakan Bapa kepada kita. Nah, perhatikan kata Yesus dalam hujung ayat 28 dan 29 ini. Ini sangat penting, saudara. Beri perhatian ini. Aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Ya, aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia. Dan Dialah yang mengutus aku. Ya, saudara, karena Yesus datang dari Bapa, yaitu Yesus berasal dari syurga. Maka Yesus dapat menyatakan Bapa kepada kita. Supaya barang siapa telah melihat Yesus, ia telah melihat Bapa dan mengenal Bapa. Maka saudara, satu lagi kepentingan asal-usul Yesus adalah membuktikan kewibawaan atau kelayakan Yesus. Ya, kelayakan Yesus untuk memberitahu kita tentang Bapa, membawa kita untuk mengenal Allah Bapa dan membawa kita ke syurga. Sebab kenapa? Sebab Yesus berasal dari syurga dan Yesus tahu jalan ke syurga. Amin. Ada satu kali saya memberitahu seorang teman saya bahwa hanya melalui Yesus kita boleh pergi ke syurga. Dan masa itu dia belum lagi percaya Tuhan. Jadi dia jawab begini, tidak ada seorang pun yang dapat memberitahu kita tentang syurga kecuali kalau dia datang dari syurga. Dia datang dari sana. Dan bila saya dengar itu, saya teriak dan berkata, tepat sekali, saya setuju dengan Anda. Ya, saya setuju dengan Anda yang berkata tidak ada seorang pun yang layak memberitahu kita tentang syurga kecuali kalau dia datang dari sana. Dan saya memberitahunya, Yesus datang dari syurga. Amin. Dan Yesuslah yang paling layak memberitahu kita tentang syurga. Dan Yesuslah juga yang dapat membawa kita ke syurga. Amin. Ya saudara, kita boleh mengenal Allah Bapa secara pribadi. Dan kini, Tuhan telah memberikan kita Alkitab dan Roh Kudus-Nya untuk mengajar kita. Maka saudara, kita harus berusaha untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan dan belajar kebenarannya. Haleluya. Sebab dengan mengenal Tuhan dan kebenarannya, ya, itulah yang akan membuat kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar. Haleluya. Penyembah-penyembah Allah yang benar, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Engkau Bapa kami yang tertinggi, termulia, dan yang teragung. Terima kasih Bapa. Kami ada kesempatan sekali lagi untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman untuk percaya Yesus. Haleluya, kami percaya Yesus bukan sekadar manusia biasa. Yesus juga adalah Tuhan. Kami hanya dapat menerima kebenaran ini bahwa Yesus adalah Tuhan hanya karena Engkau Allah Bapa yang telah memberikan iman kepada kami untuk percaya. Ya Bapa, kami berdoa untuk ramai lagi yang masih ragu-ragu dengan Tuhan Yesus agar Engkau juga dapat menganugerahkan kepada mereka iman dan kerinduan untuk mau lebih mengenal
Tuhan Yesus secara pribadi. Dan bagi kami yang mendengar, kami minta dan kami mohon, ya Bapa, berikan kami kerinduan yang lebih dalam untuk mengenal Tuhan Yesus yang mengasihi dan mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih dalam. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi kami dengan kasih yang setia, yang membimbing hidup kami, yang memberi kami kekuatan untuk meneruskan hidup kami. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang termulia, kami doa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.